Selamat pagi, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Semangat persatuan dalam Pancasila akan menjadi kekuatan kita sebagai bangsa. Mari kita jaga keutuhan NKRI dengan membangun pertanian Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bekerja dalam persatuan. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan program strategis Kementerian Pertanian, yaitu terkait PAT. Dan edisi hari ini 1 Oktober 2024, dan bersama saya Adi Wiranata, inilah Kementan Gaspol. Tani Lovers, Kementan Gaspol merupakan program dari Kementerian Pertanian dan juga TV Tani Indonesia sebagai bentuk penginformasian kepada masyarakat luas terkait dengan program strategis Kementerian Pertanian, yaitu penambahan areal tanam yang di dalamnya terdapat dengan yaitu pompanisasi, ada juga irigasi perpompaan, cetak sawah, dan tumpang sisip padi gogo. Dan tentunya ini dalam rangka keterbukaan informasi publik dan agar masyarakat luas tahu bahwa Kementerian Pertanian terus memberikan informasi terkini dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan sebelum itu kita saksikan video tayangan berikut ini. Merah putih di dada. Sejak awal dilantik akhir Oktober 2023, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melihat dampak kekeringan El Nino menjadi masalah global yang harus ditangani secara serius karena akan berimbas pada ketahanan pangan nasional. Sejumlah wilayah di Indonesia menurut BMKG masih mengalami kekeringan. Menteri Pertanian menyebut pompanisasi sebagai solusi tercepat menghadapi kekeringan. Pasalnya, petani dapat langsung memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lahan pertanian. Pompanisasi efektif karena dapat segera diterapkan, tidak memerlukan biaya yang terlalu besar, serta bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Dalam rangka menjaga produksi pangan utamanya beras dalam kondisi aman dan jumlah cukup, Kementan melaksanakan program penambahan areal tanam melalui percepatan kegiatan pompanisasi, irigasi perpompaan, tumpang sisip padi gogo, serta optimasi lahan. Tani Lovers, kita membuka kontak darurat untuk Tani Lovers yang mengalami kesulitan air akibat kemarau panjang atau ada air di dekatnya tetapi masih sulit atau ketergantungan atau masih membutuhkan alat berupa dengan irigasi. Kami membuka untuk Tani Lovers bisa menghubungi narahubung pompanisasi kami di 0852 1121 8544 atau bisa juga melalui sosial media kami di @tvtani Indonesia dan juga di Kementerian Pertanian, dan bisa disampaikan terkait dengan masalah kondisi yang ada terjadi saat ini. Baik Tani Lovers, kita akan terbang menuju Jawa Timur, tepatnya di kelompok tani subur Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Dan kita akan terhubung dengan Kepala Bidang PSP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Lumajang, Bapak Eko Sugeng Prasetyo MP. Selamat pagi Bapak Kabid, bisa mendengar suara Adi dengan jelas hari ini? Selamat pagi Pak Adi, suara Anda terdengar jelas di Kabupaten Lumajang. Baik, Bapak mohon izin mungkin agak sedikit kurang terdengar dengan jelas suaranya, tapi kami bisa memaksimalkan bahwa suara Bapak aman, baik-baik saja ya? Alhamdulillah, ya, baik-baik saja Pak. Baik, Pak Kabid bisa disampaikan ini ada di lokasi daerah mana Bapak dan seperti apa perkembangan untuk program dari Kementerian Pertanian? Pak Adit ya, kebetulan kita sekarang ada di Desa Kutorenon, ya, Kecamatan Sukodono di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dan kebetulan kita ada di kelompok tani subur. Ya. Kemudian di belakang kita ini ada hamparan tanaman padi yang kelompok ini mengelola sekitar 92 hektar. Ya. Itu yang ada di kami. Baik, kalau dari hamparannya begitu luas begitu ya Pak. Sungai ini dari mana Pak? Ya. Untuk sumber airnya Pak, bisa dijelaskan Pak? Kebetulan di sini memang sudah menggunakan irigasi, tapi memang tidak mampu untuk mencukupi dari areal yang ada, Pak. Kita ada sesuatu hal yang cukup menarik ya. Di hamparan kita ini
ini yang kita lihat ini adalah sekitar 20 hektaran yang bisa kita airi dengan bagus secara teknis. Cuman di sisi lain ini ada sungai yang cukup besar. Nah ini cukup besar, cuman tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan air karena posisinya ada di bawah sungainya, sementara sawah kita ada di atas. Sehingga lahan yang ada di kami memang tidak bisa maksimal untuk mencukupikan airnya. Baik, berarti kalau terlihat di layar kaca Pak ya bahwa di situ sungainya sangat besar sekali ya untuk debit airnya, tetapi justru mengalami kesulitan air untuk petani di sekitarnya karena dia cukup dalam seperti itu. Lalu seperti apa untuk penggunaan pompa dari optimasi lahannya dan untuk pompanya seperti apa dan sejak kapan digalakan, Pak Kabid? Terima kasih Pak Adit ya. Ini kita sudah menggunakan pompa ya, pompa yang sudah difasilitasi oleh kementerian. Ini kita akan ke lokasi ya. Ini kita menggunakan pompa air submersible. Kebetulan kami menggunakan tenaga listrik. Baik, sedikit terputus. Mohon izin Pak Kabid. Untuk menggerakkan pompa submersible kita. Ini adalah pompa yang sudah dibantu oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Pertanian. Dan kita sudah memanfaatkan sejak bulan September kemarin, insya Allah sudah selesai. Baik. Dari pompa ini saya sampaikan bahwa kita sudah mampu mencukupi kebutuhan airnya sekitar untuk 20 hektaran lahan yang ada di hamparan yang ada di depan kita ini. Dari 20 hektar, itu 4 hektar yang semula tanaman jagung, itu sudah kita tanami padi lagi. Dan ini memang ada beberapa sisa tanaman jagung yang ada di depan kita. Ini memang insya Allah setelah tanaman jagung ini panen, akan kita cukupi lagi dengan pompa yang ada. Baik. Sedikit informasi. Jadi pompa ini sudah sangat dimaksimalkan ya Pak. Dan kalau untuk terlihat dari rumah pompa yang Bapak tunjukkan barusan ini menggunakan listrik atau bahan bakar minyak Pak? Kita menggunakan bahan bakar, kita menggunakan listrik Pak Adit. Ya. Ini ya, ini dan ini adalah listrik kita ya. Ini pakai listrik, itu tiangnya ya. Sebelah atas itu tiang dan listrik di sana, atas sana. Baik. Jadi kita menggunakan listrik dan sebagai informasi bahwa pompa kita ini dengan daya sekitar 3 PK. Baik, jadi dalam setahun di lokasi ini menggunakan pola tanam palawija begitu Pak? Seperti apa Pak? Pola tanam kita memang sementara ini padi palawija. Padi palawija ya. Adanya padi palawija ini, dengan adanya bantuan pompa ini, kita harapkan dan semula tanaman palawija, utamanya tanaman jagung, atau juga ada beberapa yang menggunakan untuk tanaman horti. Ini harapan kita dengan ada pompa ini bisa beralih ke tanaman padi. Baik, dan kalau terlihat ini apakah benar Pak, ini Inpari 32 ya Pak untuk tanaman padinya ya Pak? Siap. Ya, siap. Ini tapi sejauh ini Bapak melihat seperti apa Pak? Perkembangannya memang cukup maksimal Pak dengan adanya pompanisasi ini Pak untuk sejauh ini? Ya, ini cukup bagus Pak Adit ya. Ini tanaman kita ini usia sekitar 1 bulan kan ya. Jadi bulan September kemarin, di awal bulan September kita tanam serentak di sini. Dan ini ya memang dengan adanya pompa akhirnya tetap kita melakukan terbatas, tapi tidak sampai kekurangan air. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Pak Kabid PSP. Dan di situ saya boleh berbincang dengan PJ Lapangan Satgas Antisipasi Darurat Pangan Kabupaten Lumajang, sekaligus Kepala BSIP Aneka Kacang ya, Ibu Dr. Insinyur Tati Sun dari MP ya Pak ya? Pak Kabid? Ya, terima kasih Mas Adi. Selamat siang. Selamat siang. Ya, baik. Kita, Ibu, bagaimana bisa dijelaskan seperti apa Bu di sana Bu? Bisa sedikit Ibu jelaskan bagaimana perkembangan untuk mengantisipasi darurat pangan khususnya di Kabupaten Lumajang sejauh ini apa saja Bu yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih Mas Adit. Di Lumajang ini kebetulan untuk antisipasi darurat pangan, Kementerian Pertanian itu mengalokasikan banyak bantuan pompa
Jadi ada pompa refocusing, ada pompa ABT, dan juga irigasi dan perpipaan. Nah, pada tahap awal dari pompa refocusing, kita mendapat 100 unit pompa air yang terdistribusi di Poktan, kemudian di Brigade Dinas, dan juga di Brigade Kodim. Kemudian dari IRPOM, ini kita dapat 77 unit, salah satunya ada di IRPOM ini tadi di kelompok tani subur yang manfaatnya Mas Adit sudah bisa lihat. Ya, Pak ini minta tolong ini dinyalakan sumurnya biar kelihatan nanti fungsinya seperti apa, debit airnya seperti apa. Boleh Bu, ya kita sembari melihat seperti apa, sebanyak apa ini debit airnya Bu, yang kita bisa lihat ya Bu ya. Baik, ini cukup besar ya Bu ya, Bu Titi ya. Dan ini apakah menyala setiap harinya atau seperti apa? Ini ada jadwal tertentu Bu Titi untuk sejauh ini untuk mengairi sawah di sana. Bu Titi. Bu Titi. Ya, Tani Lovers, bisa kita lihat di layar kaca bahwa debit airnya cukup besar ya. Dan ini tadi seperti yang disampaikan Pak Kabid tadi menggunakan listrik. Betul begitu ya Bu Titi ya? Ya, baik. Jadi sumur submersible dengan energi listrik, Mas Habib. Baik. Lalu seperti apa Bu respon dari para petani juga yang semenjak ada pompa ini pastinya kan akan memudahkan mereka. Dan tadinya katanya walaupun terlihat hijau tapi sebelumnya di agak ujung-ujung ini ditanamin jagung ya tadinya sebelumnya, dan sekarang bisa ditanami padi gitu ya? Ya, mungkin supaya lebih afdolnya biar petani sendiri yang merespon ya Mas Adit. Boleh Bu Titi. Baik. Ya, terima kasih. Baik, dengan siapa boleh saya berbincang? Dari kelompok tani subur. Saya di sini sebagai bendahara pengelola IRPOM yang ada di kelompok tani subur ini. Alhamdulillah dengan adanya ini kelompok anggota saya bisa menikmati asupan tambahan air yang dari irigasi. Jadi yang dulunya kita ini agak susah mendapatkan air, dengan adanya bantuan IRPOM ini sekarang kelompok saya bisa mencukupi lah kebutuhan yang dulunya yang telah dijelaskan dari Bapak tadi yang awalnya dari jagung kita bisa beralih ke padi. Yang alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah bisa tahap panen 3 kali. Artinya yang awal ini kita beralih sementara uji coba ini sudah 4 hektar yang pindah ke padi dari jagung. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jika sebelum... Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Menteri Pertanian yang telah memberikan bantuan pompa sipil ini. Dari kami mewakili semua kelompok tani subur, terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini Pak Rifai ya, pengurus ya. Kemudian saya melihat ada dari jajaran Kodim ya Bu ya. Mohon izin, Bu Titi. Ya, Mas, kita di lapangan selalu berkolaborasi dengan pihak dinas dan juga TNI. Ini kebetulan beliau hadir, beliau selalu ada pada saat kita membutuhkan, termasuk dalam mobilisasi brigade pompa. Baik. Ya, Pak Yudi Rosdewanto, Pastir Kodim 0821 Lumajang. Bapak bisa dijelaskan seperti apa kolaborasi yang terjalin sejauh ini seperti apa? Bersama dari kementerian, dari Dinas Pertanian Lumajang, juga dari ISIP Malang selalu kolaborasi dan selalu melaksanakan koordinasi setiap saat, khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang kita selalu melaksanakan koordinasi dan kita selalu bareng dengan kelompok tani setempat. Demikian Mas Sadid. Baik,
Boleh disampaikan pesan dari Pastiar ini kan dalam rangka hari ini dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Bisa apa yang ingin Bapak sampaikan untuk semangat menjaga pertanian kita ini, Pak Pastiar, selain tentunya sejauh ini sudah berkolaborasi dengan Kementan. Dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila ini, semoga kita semua, khususnya para petani, kemudian kita yang mendampingi, baik dari dinas maupun dari TNI, tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan pendampingan. Semoga hasil daripada pangan dengan adanya kegiatan IRPOP ini bisa meningkat. Demikian Mas Adin. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya, Pak Pastir Kodim 0821 Lumajang, Pak Yudi Rosdewanto atas informasinya. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk tim kita yang ada di Jawa Timur atas update informasi terkini terkait dengan program dari Kementerian Pertanian yaitu PAT. Dan kita akan nantikan updatean informasi terkininya. Terima kasih. Dan tentunya dari Jawa Timur tadi menjadi penutup perjumpaan kita untuk episode kali ini. Tapi sebelum itu kami menginformasikan untuk tani lovers yang saat ini sedang mengalami kesulitan air akibat kekeringan, kami membuka hotline atau kontak darurat pengaduan pompa di 085211218544. Bisa juga menghubungi di Instagram kami di @tvtani_indonesia dan juga Kementerian Pertanian. Bisa sampaikan masalah kondisi yang sedang terjadi, sertakan luas lahan dan kondisi air yang ada saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Tani Lovers. Terus saksikan program Kementan Gaspol setiap harinya Senin hingga Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saya Adi Wiranata mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Tani, Kementan Gaspol.